Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Pengembangan Komunitas Kria di pertemuan ke-5. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara sinkronus. Nah, jadi saya akan menyampaikan slide materinya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan berdiskusi melalui Google Meeting ya. Nah, baik, sebelumnya saya akan sedikit dulu mereview materi pertemuan keempat di minggu lalu. Kita membahas tentang elemen pengembangan komunitas dan juga tahapan pengembangan komunitas. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tahapan pengembangan komunitas secara lebih jauh dan lebih mendalam. Saya akan menjelaskan masing-masing seperti contoh-contohnya dan juga penjelasannya. Baik. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tahapan dari pengembangan komunitas itu mulai dari identifikasi masalah kebutuhan, mobilisasi masyarakat, pembuatan organisasi, hingga edukasi. Nah, ya, ini yang kemarin sudah kita bahas, mulai dari mengumpulkan data berupa akar masalah, hingga menemukan dan menganalisis masalahnya, membangun relasi, kemudian memperoleh opini. Ya, kemudian ada juga keterampilannya, mulai dari mengumpulkan data, identifikasi, dan analisis masalah, serta kemampuan berinteraksi. Ya, ini sekilas. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, pertama ini mengenai problem and needs atau masalah dan juga kebutuhan. Seperti yang sudah saya terangkan di minggu lalu bahwa ketika kita memberikan sebuah intervensi atau perlakuan kepada sebuah komunitas, maka kita sangat perlu memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka punya dan juga masalah yang mereka alami. Untuk itu sangat penting untuk kita memperhatikan apa permasalahan dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian maka partisipasi mereka dalam melakukan pengembangan komunitas ini akan lebih tinggi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari pengembangan komunitas kan membangun sistem sosial dan juga memberdayakan. Itu kata kuncinya. Jadi, pengembangan komunitas dianggap sukses jika kita berhasil membangun sistem sosial dan juga memberdayakan atau dengan kata lain membuat mampu masyarakat yang ada di daerah tersebut dan berujung pada peningkatan kesejahteraan. Nah, kemudian untuk kita mengetahui atau memahami masalah dan kebutuhan diperlukan proses yang namanya observasi. Apa itu observasi? Oke. Nah, secara pengertian atau definisi adalah pengumpulan data observasi dilakukan untuk melihat atau mengamati objek, subjek, atau peristiwa. Nah, kategori metode atau pengumpulan data ini bisa berupa observasi langsung, observasi dengan alat, atau juga partisipatif. Ya, oke. Nah, yang pertama ini adalah observasi langsung. Nah, disebut juga dengan direct observation. Nah, ini dilakukan dengan cara kita mengamati langsung ke lokasi, ya, baik itu mengamati objek, subjek, atau peristiwa yang terjadi. Nah, pengamat dan objek yang diamati itu berada pada ruang dan waktu yang sama, ya, pada waktu yang sama. Nah, kehadiran pengamat di lokasi ini memberikan kesempatan bagi pengamat untuk memahami konteks ya situasi yang ada. Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan sehingga nanti bisa menganalisisnya. Nah, kelebihannya apa? Ketika kita mengamati langsung, itu kita tuh jadi bisa dapat semacam keterikatan dengan situasi atau objek yang kita amati. Kita itu jadi bisa lebih dekat gitu, lebih relate dengan situasi yang ada. Nah, tapi kelemahannya ini perlu diperhatikan apakah si yang kita amati, terutama kalau bentuknya subjek, itu terbiasa diamati atau tidak. Nah, kadang-kadang ada yang kalau sadar diamati kemudian jadi risih atau sungkan atau kagok sehingga tidak memunculkan tingkah laku yang sesungguhnya. Nah, makanya ini kita perlu pandai-pandai observasi langsung tapi tidak membuat trikuk yang kita amati.
mengamati. Jadi perlu sangat hati-hati atau dan yang pastinya kita perlu minta izin juga ya. Nah, observasi dengan alat atau disebut juga instrumented observation. Nah, observasi ini bisa dilakukan dengan bantuan kamera, video, atau alat perekam lainnya. Nah, jadi sebenarnya ini kita nggak perlu ada di tempatnya, kita tuh cukup tinggalin alatnya. Nanti kita lihat rekamannya, baru kita catat hasil pengamatannya untuk kemudian dianalisis. Nah, ini keuntungannya, jadi kita itu ketika direkam, kita bisa mengulang-ulang rekamannya, sehingga kalau ada yang kita kurang jeli mengamatinya, kita bisa mengamatinya kembali gitu. Nah, tapi jadi kekurangannya kita semacam menjadi punya jarak dengan uh, apa yang kita amati. Nah, keuntungannya tapi mungkin yang diamati jadi tidak terlalu rikuh gitu. Nah, tapi tergantung juga ini observasi dengan alat itu bisa dengan sepengetahuan yang diamati, bisa juga enggak ya. Jadi ini perlu kesepakatan dengan stakeholdernya, mana metode yang lebih nyaman dan efektif. Karena ada juga yang kalau misalkan dia tahu bahwa dia sedang diamati, baik itu secara langsung ataupun dengan alat, dia malah menjadi tidak menunjukkan tingkah laku yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya kita nggak dapat data yang akurat. Nah, yang selanjutnya adalah observasi partisipatif ya, atau participant observation. Nah, ini adalah dilakukan pengamat ya, dan berperan sebagai orang dalam. Nah, jadi dia mengikuti kegiatan komunitas atau tinggal bersama komunitas ya. Nah, jadi kalau kayak gini itu pengamat bisa mengamati semua pola kegiatan secara utuh ya. Nah, contohnya misalkan kita live in atau tinggal di suatu daerah, tinggal selama 1 minggu. Nah, kita kan jadi berinteraksi langsung, jadi bisa ngerasain gitu situasi-situasi warganya, apa masalahnya, potensi mereka, aktivitas masing-masing. Nah, keuntungannya observasi partisipatif seperti ini, kita biasanya akan merasa lebih relate, tidak ada jarak dengan yang kita amati. Biasanya ini kalau untuk kebutuhan pengembangan komunitas biasanya sih paling efektif ya. Tapi memang ini selain menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak waktu dan energi juga. Tapi memang hasilnya biasanya lebih akurat karena selain itu juga biasanya si warganya itu akan lebih dekat dengan kita, nggak sungkan untuk cerita dan menampilkan tingkah laku apa adanya gitu, karena tidak merasa diamati gitu. Dengan kayak gini kan sama seperti kita berinteraksi sehari-hari. Kalau berinteraksi sehari-hari kan kita juga otomatis akan melakukan penilaian gitu, walaupun itu tuh udah jadi bagian sehari-hari kita berinteraksi gitu. Biasanya ini banyak digunakan dalam pengembangan komunitas. Nah, sebelumnya saya balik sedikit. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam mencatat data hasil pengamatan atau observasi adalah kita hanya mencatat yang kita alami, bukan hasil analisisnya. Contoh, kita melihat ibu-ibu sedang berkumpul sore hari, berkumpul bersama anak-anaknya. Nah, yang kita tulis seperti itu, misalnya di sore hari ibu-ibu sering berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, itu yang kita tulis berupa data. Lebih hebat lagi, lebih canggih lagi kalau kita tulis tampaknya pembicaraan berlangsung lama dan sepertinya mereka menggebu-gebu bersemangat sambil mengasuh anaknya. Nah, gitu semacam lebih detail. Semakin detail, kita akan selanjutnya ketika di tahap identifikasi masalah, mungkin kita bisa bikin hipotesis, oh mereka ngobrol ibu-ibu sambil mengasuh anak, kemungkinan yang mereka obrolkan adalah misalnya tentang tumbuh kembang anak, misalnya seperti itu, atau mereka berkumpul sambil sedang membuat kerajinan tangan. Oh, kita juga bisa mengidentifikasi bahwa mereka punya potensi, punya banyak waktu, potensinya adalah mampu membuat kerajinan tangan, misalnya seperti itu ya. Nah,
Yang sering kesalahan dalam mencatat atau observasi, terkadang kita suka langsung menyimpulkan. Misalnya gini, yang kita lihat adalah ibu-ibu yang sedang berkumpul, ngobrol sambil mengasuh anak. Nanti kita langsung mengambil kesimpulan, di sore hari ibu-ibu sering berkumpul, mengobrol, pertanda bahwa mereka itu mempunyai masalah keluarga. Nah, nggak bisa langsung seperti itu. Jadi, itu membutuhkan tahap selanjutnya kalau kita mau mengambil kesimpulan atau hipotesis ya. Jadi, cukup tulis sebanyak-banyaknya hasil pengamatan yang kita lihat dan yang kita dengar. Dan juga bahkan lebih canggih lagi kalau kita menggunakan semua indera kita ya, gitu. Bisa dengan penciuman, kita tambah dengan data tercium asap aroma-aroma makanan, berarti mereka sambil masak gitu ya. Itu memang ini sangat, semakin kita canggih mengobservasinya akan semakin mudah kita untuk mengambil kesimpulan dan mengidentifikasi masalah. Nah, selanjutnya adalah analisis masalah ya. Nah, yang seperti tadi sudah saya ungkapkan, nah, hasil pengamatan tadi disusun, kemudian mencari hubungan antar masalah. Nah, salah satu caranya bisa menggunakan mind map. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Nah, jadi bisa dijelaskan, misalkan ini proyeknya apa, kemudian dijelaskan ya. Saya yakin ya kalian sudah pernah membuat mind map, jadi misalkan dijelaskan kondisi masyarakat daerah A disebutkan, nanti bisa membuat lengan-lengannya, misalnya kebiasaan sehari-hari ibu-ibu, kebiasaan bapak-bapak, jam kerja bapak-bapak, aktivitas anak-anak, hal yang sering dilihat, kekurangan yang dilihat, seperti itu ya. Ini sangat bisa dibuka. Salah satu keuntungannya mind map ini membuat kita tidak terbatas dalam memaparkan data. Selain itu juga bisa ditambah ilustrasi-ilustrasi yang bikin kita semangat buat tulis dan belajarnya juga. Nah, lebih lanjut nanti ini keterkaitannya bisa kita lihat satu dan lain halnya. Itu keuntungannya. Oke, dan selanjutnya adalah membangun relasi. Nah, ini penting banget ya. Nah, membangun relasi ini tentunya perlu juga melibatkan komunikasi atau alias proses kita ngobrol-ngobrol, chit-chat dengan warga sekitar ya. Nah, yang terpenting adalah kita melakukan komunikasi empati ya. Apa itu komunikasi empati? Nah, ini bisa dibilang komunikasi empatik adalah kita mendengarkan secara utuh dengan mata, telinga, dan hati untuk memahami. Jadi nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kita perhatikan ceritanya, kita perhatikan gesturnya, gitu. Kita respon dengan baik. Jadi memang semacam kita perlu siap-siap curhatin. Biasanya di situ kita mendapatkan banyak data. Sebenarnya apa kendala atau masalah yang masyarakat hadapi, dan juga apa sih potensi-potensi yang mereka punya. Nah, ini juga kuncinya adalah respon yang tepat ya, agar orang yang kita hadapi merasa nyaman. Ya, selanjutnya adalah mobilisasi masyarakat ya. Kata kuncinya di sini adalah pergerakan masyarakat ya, mengajak masyarakat berdiskusi, terus menganalisis masalah bareng, udah gitu menentukan tujuan, rencana, implementasi, hingga memilih pemimpin. Nah, ya, konsepnya adalah proses pengembangan kapasitas individu, komunitas, atau organisasi secara partisipatif ya. Nah, balik lagi ya, kuncinya adalah di tahap pertama. Kalau kita sudah tepat menganalisis atau mengidentifikasi masalah dan juga kebutuhan, nah partisipasinya kemungkinan besar akan lebih tinggi. Selain partisipatif, harus berkelanjutan. Atau dengan kata lain, kalau kita sudah tidak ada, mereka bisa melanjutkan. Nah, kuncinya apa ya? Mulai dari dialog yang berkelanjutan antar elemen di masyarakat, jadi sebisa mungkin tidak hanya melibatkan sebagian elemen, tapi
mewakili seluruh elemen, kemudian memperkuat kelompok masyarakat, menciptakan lingkungan di mana mereka bisa memberdayakan diri ya. Jadi kita bantu mereka melihat potensinya, kita kasih peluang-peluang, kita kasih jejaring biar mereka bisa memberdayakan. Kemudian mendorong keterlibatan aktif, kemudian mendorong masyarakat mengembangkan ide kreatif ya. Nah, jadi ketika kita udah nangkep, oh ini udah ada ide, kita tampung aja dulu, kita respon gitu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan respon-respon, jangan, ini jangan, nggak cocok gitu. Tapi kita tampung dulu, kemudian kita bahas bersama agar menjadi keputusan bersama. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi. Untuk yang tahap ketiga dan keempat saya akan bahas sekilas saja karena fokus kita adalah di dua tahap tadi ya. Nah, ini mulai dari membentuk struktur dan kepemimpinan dan juga ini keterampilan-keterampilan dibutuhkan mulai dari berinteraksi, berorganisasi hingga manajemen proyek. Nah, cara membuat organisasi ini sangat perlu diperhatikan. Nah, teman-teman mungkin sebagian ya saya harap sudah pernah mengikuti organisasi mulai dari ketika di sekolah maupun di kampus ya. Pertama-tama tentunya kita harus memiliki nilai dan visi ya, karena ini dijadikan target yang harus dicapai. Nah, kemudian misi adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu visi. Kemudian aturan, profesionalisme, insentif berupa bonus atau hadiah, ya, sumber daya, dan tentunya rencana kerja. Nah, maksudnya insentif itu seperti apa? Jadi misalnya reward, siapa yang paling rajin datang diskusi atau rapat, kita kasih hadiah apa, ya. Nah, oke, ini yang terakhir ada edukasi, mulai dari tanggung jawab organisasi hingga keterampilan yang dibutuhkan. Nah, ini manajemen proyek itu sangat penting untuk dimiliki karena itu akan membuat apa yang kita lakukan itu efektif dan efisien ya. Efektif dalam artian tujuan-tujuannya tercapai, kemudian efisien artinya penggunaan sumber dayanya itu dimanfaatkan secara tepat ya, mulai dari jumlah, jenis, dan penggunaannya. Nah, tujuannya apa? Manajemen proyek ini pertama bisa tepat waktu, resikonya dapat dikelola, timnya dapat dikelola, perencanaannya tepat, dan anggarannya juga tepat. Nah, ini POAC adalah bagaimana kita mengelola sebuah organisasi. Nah, biasanya ini kalau misalkan kalian ikut organisasi dapat bekal ini ya, mulai dari planning, organizing, actuating atau controllingnya. Planning tentunya perencanaan, organizing itu pengaturan, actuating itu pelaksanaan, dan controlling itu adalah pengontrolannya. Nah, ini saya sekilas saja sebut karena ini biasanya akan membutuhkan bahasan yang panjang dan lain kali akan kita bahas ya. Oke, untuk pembahasan materi sekian dulu. Nah, selanjutnya kita akan bertemu di Google Meeting untuk melakukan diskusi mengenai tugas yang udah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya dan juga materi kali ini. Oke, semoga teman-teman mendapatkan pemahaman lebih. Maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang kurang atau kurang pahami, kita diskusikan melalui Google Meeting ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa.